عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan karunia kita, yang masih memberikan taufik kepada kita untuk berkumpul di malam hari ini untuk bertafaqquh fid din. Karena orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama, mereka adalah orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan atasnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Dalam kesempatan kali ini, ana akan membahas sebuah tema terkait tentang tauhid. Kenapa? Karena masih banyak di antara kita yang tahu nama tauhid, namun masih banyak di antara kita tidak mengetahui hakikat tauhid itu apa. Karena tauhid itu adalah benteng yang paling kuat yang menjaga seorang muslim dari segala macam bentuk ujian dan cobaan di dunia. Seringkali kita mendapati seseorang yang ditimpa dengan kegelisahan, kegundahan, kesusahan, dan banyak permasalahan, namun solusinya adalah tauhid. Tauhid yang bisa membentengi seseorang dari segala macam bentuk permasalahan. Sering kita dengar ada seseorang yang memiliki masalah dengan keluarganya, dengan suaminya, dengan istrinya. Mereka mencari solusi di mana? Dengan bunuh diri. Padahal mereka juga orang yang sudah ngaji. Di sini menunjukkan bahwasanya kurangnya tauhid atau ketidaktahuan tentang tauhid. Sehingga pembahasan tentang tauhid adalah pembahasan yang mendasar yang harus kita pahami. Ujian yang sering kita dapati di dunia, apapun bentuknya, tidak seberapa dibandingkan apa yang dihadapi oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub diuji dengan hartanya, diuji dengan kesehatannya, diuji dengan istrinya, diuji dengan anaknya bertahun-tahun. Namun beliau tetap tegar. Tidak ada terlintas di benak Nabi Ayub untuk bunuh diri. Apa yang menyebabkan Nabi Ayub tetap kuat? Tauhid, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar hal tersebut dari istri Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bagaimana zalimnya Fir'aun di dalam Al-Qur'an.
Dan istri Fir'aun adalah seorang muslimah. Meskipun suaminya adalah orang yang zalim, tapi ketika menghadapi kondisi seperti itu, apa yang dia lakukan? Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlintas di otak di benak istri Fir'aun untuk melakukan bunuh diri. Yang terlintas di benak istri Fir'aun adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadaraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun." Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang beriman dengan istri Fir'aun. Idz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku surga di sisimu. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan kezaliman yang dia lakukan. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Seperti inilah hakikat orang yang beriman, orang yang memiliki tauhid. Ketika ada masalah, tapi tetap kembalinya ke Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya. Kemudian yang kedua, banyak di antara kita yang tahu akan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi masih banyak di antara kita tidak memahami apa hakikat dalam pengucapan la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Dan ini harus kita pelajari. Agar apa? Agar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Oleh karena itu, ana bawakan sebuah kitab yang membahas terkait tentang tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, di dalam penciptaan, di dalam ini adalah tauhid. Para ulama menjelaskan tauhid itu terbagi menjadi 3. Yaitu apa? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah itu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan. Maknanya kita mengesahkan Allah bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta. Hanya Allah satu-satunya pemberi rizki. Hanya Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Kalau kita tanamkan keyakinan ini ke dalam diri kita, kita tidak akan pernah khawatir yang namanya apa? Saingan dalam bisnis. Kenapa? Kita tahu bahwasanya rizki yang kita dapatkan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya tauhid itu di sini. Kita tidak akan khawatir meskipun kita bersaing, saingan bisnis kita itu ada 10 orang, kita tidak khawatir rizki kita tidak akan diambil oleh orang lain. Karena Allah sudah menjamin rizki kita. Dengan keyakinan ini, hidup kita akan tenang. Kita tidak akan datang ke dukun untuk apa? Mencelakai saingan bisnis kita. Karena kita sudah tahu bahwasanya setiap apa yang kita lakukan, pasti semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rizki kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita berada di dalam kandungan. Rizki kita, ajal kita itu sudah dicatat oleh Allah. Apa yang perlu kita takutkan? Kalau kita sudah digariskan, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala satu hari di tanggal sekian, di bulan sekian, tahun sekian, itu cuma 10.000, ya tidak akan bisa lebih meskipun kita bekerja 24 jam. Hanya dapat 10.000.
Kalau kita sudah memiliki keyakinan seperti ini, kita tidak akan merasa gundah, galau hanya karena punya saingan bisnis. Ini pentingnya tauhid itu di sini. Kemudian berikutnya tauhid uluhiyah. Apa itu? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Seorang muslim itu tidak cukup hanya mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Seorang muslim tidak hanya mentauhidkan Allah bahwasanya Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rizki, Allah pengatur alam semesta. Tapi kita juga harus mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Salat kita hanya untuk Allah, zakat kita hanya untuk Allah, haji kita hanya untuk Allah. Inilah hakikat dakwah para rasul sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini Allah itu pencipta. Mereka meyakini Allah itu pemberi rizki. Tapi keyakinan mereka tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Mereka masih menyekutukan Allah di dalam beribadah. Mereka berdoa kepada Allah, iya, tapi mereka juga berdoa kepada selain Allah. Inilah yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memerangi kaum musyrikin, karena mereka menyekutukan Allah di dalam beribadah. Sehingga seorang muslim tidak hanya memiliki keyakinan Allah itu pencipta, Allah pemberi rizki, Allah pengatur alam semesta, tapi dia juga harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Ini yang penting. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita meyakini Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Tapi kita harus meyakini tersebut sesuai dengan apa yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak boleh menanyakan tentang bagaimananya. Kenapa? Karena hakikat nama dan sifat-sifat Allah hanya Allah yang tahu. Kita tidak akan mungkin mengetahui hakikat sesuatu sampai kita pernah mendengar atau melihat. Kalau kita sudah melihat, kita tahu, oh hakikat yang namanya mobil itu seperti ini. Kemudian yang kedua, kita pernah mendengar. Sesuatu yang berkaitan dengan Allah, kita tidak mungkin melihat Allah di dunia. Sehingga yang kita dapatkan adalah dengan mendengar dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Sehingga kita meyakini nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya bawa, tanpa membagaimanakan. Karena kita tidak pernah melihat Allah, sehingga kita tidak mungkin bisa menjelaskan hakikat nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakikat tauhid asma wa sifat. Kalau Allah menjelaskan bahwasanya Allah itu berada di atas arsy, kita mengimani sesuai dengan apa yang datang. Allah di atas arsy, tanpa membagaimanakan gimana Allah itu di atas arsy. Kenapa? Karena kita tidak pernah lihat Allah. Arsy saja tidak pernah lihat, apalagi Allah. Sehingga kita tidak perlu memaksakan diri untuk mengetahuinya. Kita cukupkan apa yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Cuman dalam kesempatan kali ini anak ingin membahas sesuatu yang berkaitan tentang tauhid.
yaitu tauhid al-uluhiyah. Tauhid yang berkaitan dengan ibadah. Karena ini yang penting. Karena masih banyak di antara kita yang beribadah kepada Allah tapi masih minta kepada selain Allah. Masih minta kepada kuburan, masih minta kepada wali-wali. Yang mana harusnya segala macam bentuk doa itu dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu perantara. Baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah adalah tujuan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Para ulama menjelaskan tafsir kalimat ya'buduni dengan yuwahhiduni, yaitu apa? Mentauhidkan aku, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla di dalam beribadah. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwasanya ibadah seseorang tidaklah diterima kecuali memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas, yaitu mentauhidkan Allah. Ikhlas itu adalah hakikat tauhid. Wa huwa yurida biha wajhallah duna ghairihi, yaitu dia menginginkan di dalam beribadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla, hanya mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, tidak mengharapkan pujian dari orang, tidak mengharapkan agar didengar orang, hanya murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan ikhlas. Ketika seseorang memalingkan salah satu bentuk ibadah, seperti apa? Berdoa, zakat, puasa, haji, kepada selain Allah, maka tentunya dia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena di dalamnya ada kesyirikan. Sehingga pertama kali yang harus dilakukan, dibenahi oleh seorang muslim di dalam beribadah adalah ikhlas. Niatkan apa yang dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas ini adalah hakikat dari syahadat kita, yaitu la ilaha illallah. Banyak di antara kita bersyahadat la ilaha illallah tapi tidak tahu maksud dari la ilaha illallah. La ilaha itu penafian, peniadaan, bentuk peniadaan. Illallah bentuk penetapan. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Baik itu dalam menyembelih, baik itu dalam berdoa. Illallah, kecuali ibadah itu hanya untuk Allah. Kita menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah. Kita menghilangkan, meniadakan segala macam bentuk ibadah untuk selain Allah. Inilah hakikat ikhlas, hakikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tauhid, di dalam ikhlas atau di dalam makna la ilaha illallah itu ada konsekuensi, ada syarat dan ada tuntutan yang harus dikerjakan oleh seorang mukmin, seorang muslim ketika mengucapkan la ilaha illallah. Nah, syarat dan tuntutan inilah yang seringkali tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Syarat yang pertama adalah al-ilmu, mempelajarinya, mengetahuinya, mengetahui makna la ilaha illallah. Kita harus memahami makna dari la ilaha illallah, baik secara penafian atau penetapan, ya. Yaitu menafikan segala macam bentuk ibadah kepada selain Allah dan menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah.
Dan inilah hakikat dakwah para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lang fisama laha wallahu samiun alim." Barang siapa yang kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh, yang tidak ada putusnya. Di sini syarat untuk bisa dikatakan berpegang dengan tali yang kokoh di sini adalah kufur terhadap tauhid dan beriman kepada Allah. Apa maksudnya kufur terhadap tauhid? Mengingkari ibadah kepada selain Allah. Kemudian beriman kepada Allah, menjadikan ibadah itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, al-yakin. Seseorang harus memiliki keyakinan, meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Meyakini bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Meyakini hanya Allah lah satu-satunya pencipta. Meyakini hanya Allah lah satu-satunya pengatur alam semesta. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-ikhlas. Ikhlas itu maksudnya memurnikan ibadah. Tidak ada sedikit pun kesyirikan di dalamnya. Baik itu bentuknya kesyirikan syirik kecil ataupun syirik besar. Kemudian syarat yang keempat adalah as-sidqu. Membenarkan. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah itu harus membenarkan segala yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Allah memberikan wahyu kepada Rasulnya di dalam Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis, kita harus membenarkan apa yang mereka bawa. Kita harus membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu adalah konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah. Kita harus membenarkan segala yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun hati kita menentangnya. Misalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya ketika ada lalat yang masuk kepada minuman, kemudian apa yang diperintahkan oleh Rasul? Suruh mencelupkan. Apa alasannya? Salah satu di antara sayapnya ada obat, satunya ada penyakit. Kalau kita memahami hadis tersebut dengan otak kita, otomatis kita akan menolaknya. Kenapa? Karena itu jijik. Ya kan? Tapi karena kita memiliki iman kepada Allah, kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita harus yakin bahwasanya apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar apa adanya. Dan itu sudah dibuktikan. Ternyata sabda Rasulullah SAW itu benar. Meskipun pada zaman Rasul itu tidak ada alat yang canggih seperti zaman sekarang. Seperti itu. Kita harus yakin apa yang disabdakan Rasul itu pasti benar. Pasti benar. Dan pasti terjadi. Dan tidaklah Rasulullah SAW memberikan solusi di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah, di dalam hadis, kecuali solusi tersebut adalah solusi yang paling baik untuk umatnya. Dan kita harus membenarkan hal tersebut. Kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita dan mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwasanya di akhir zaman
akan ada pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan, ya, di dalam tubuh manusia. Itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan itu kenyataan di zaman sekarang. Cuman apa solusi yang diberikan oleh Rasul? Isma' wa'ati, dengar dan taatlah. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan detail, wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Meskipun pemimpin itu apa? Mengambil hartamu, memukul dirimu, tapi apa? Disuruh dengar dan taat. So, kalau kita mengikuti hawa nafsu kita akan memberontak. Tapi karena kita memiliki iman kepada Allah dengan meyakini dan membenarkan apa yang dibawakan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita laksanakan apa yang diberikan solusinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Solusinya adalah isma'wati, dengar dan taati, meskipun dalam kondisi seperti itu. Kenapa? Karena keamanan negara itu lebih utama, ya kan, daripada apa? Terjadinya chaos. Seperti itu. Kita bisa belajar dari zaman Imam Ahmad. Pada zaman tersebut, dipimpin oleh seorang khalifah yang memiliki keyakinan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Para ulama sepakat, orang yang mengatakan itu apa? Keluar dari agama Islam. Makhluk pada zaman itu. Tapi apa yang dilakukan Imam Ahmad? Beliau tetap mendengar dan taat. Bahkan beliau disiksa selama bertahun-tahun. Berganti generasi pemimpin, dia disiksa, tapi tetap sabar. Kenapa? Karena keamanan negara itu lebih diutamakan. Kalau sudah terjadi kekacauan, maka yang rugi siapa? Kita semua. Seperti itu. Ini salah satu bentuk apa? Pembenaran terhadap apa? Apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus membenarkan, meskipun apa? Hati kita itu apa? Menolak. Kita harus apa? Paksa tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus taat. Apa yang dibawa oleh Rasul, kita taati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Wa ma nahakum anhu tahu. Apa yang ditinggalkan oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Inilah seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah harus benar-benar taat dan tunduk. Kalau Allah sudah memerintahkan kita taat, Allah melarang kita tinggalkan. Ini syarat orang yang mengucapkan apa? La ilaha illallah. Makanya kaum musyrikin dulu ketika diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah, setengah mati nggak mau. Kenapa? Karena tahu konsekuensinya. Tahu konsekuensinya. Seperti itu. Kemudian yang kelima, al-mahabbah. Cinta. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus memiliki rasa cinta kepada agamanya. Cinta kepada sunnah-sunnah Rasulnya. Cinta terhadap ajaran agama nabinya. Ini syarat yang kelima. Kemudian syarat yang keenam, al-qabul, menerima. Tanpa adanya penolakan. Dan yang ketujuh, al-inqiyad, tunduk. Apapun perintahnya, kita harus mengingkari dan menjauhi segala macam bentuk sesembahan selain Allah. Ini adalah hakikat ikhlas. Hakikat apa? Ikhlas. Jadi ikhlas tidak hanya apa? Tidak hanya memurnikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu
alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwasanya syarat yang kedua dari diterimanya amal adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebaik apapun amal yang kita lakukan, selama amal tersebut tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan diterima. Karena kebaikan hati itu juga dilihat dari kebaikan amal. Hati sama amal adalah dua hal yang harus beriringan. Tidak mungkin hati itu berjalan sendiri, amal berjalan sendiri. Tidak ada namanya yang penting hati saya baik kok. Meskipun amalannya buruk. Orang dilihat dari hatinya. Ana pernah dinasihati oleh seseorang. Dia mengatakan, kita sama-sama tujuan kita surga, tapi jalan kita berbeda. Antum masuk surga dengan cara beribadah, sholat, zakat, puasa, tapi saya beribadah saya masuk surga dengan cara minum khamr, berzina, seperti itu dia. Coba bayangkan, kenapa? Karena yang penting hatinya. Coba dibayangkan. Apakah Rasulullah SAW mengajarkan kita seperti itu? Tidak. Hati sama amal itu harus saling beriringan. Rasul mengatakan apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat kepada kalian itu bentuk kalian, ganteng kalian, rupa kalian seperti apa, tidak dilihat. Begitu juga harta kalian, mau antum kaya, mau miskin, tidak dilihat. Yang dilihat apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian, menunjukkan apa? Hati dan amal harus selaras. Hatinya baik itu tidak bisa membenarkan amalan buruk yang dia lakukan. Amal yang baik tidak bisa membenarkan hati yang buruk yang ada di dalam dirinya. Harus hati sama amal harus sinkron. Secara fitrah sendiri, seorang manusia itu akan menolak pernyataan apa? Yang penting hatinya baik. Sekarang coba kita renungkan. Menafkahi, memberikan nafkah itu baik atau buruk? Baik. Tidak ada seorang yang mengatakan memberikan nafkah itu baik. Tapi kalau memberikan nafkah dengan cara berzina, saya berzina dengan si perempuan ini karena memberikan nafkah. Dengan niat apa memberi nafkah? Apakah dengan niat yang baik ini bisa membuat zina itu halal? Baik? Enggak. Atau apa? Saya memberikan, saya punya kewajiban, diwajibkan oleh Allah untuk memberi nafkah kepada anak dan istri. Tapi dengan cara apa? Mencuri. Apakah dengan niat seperti itu, mencuri itu jadi halal? Baik? Enggak. Mencuri tetap buruk, meskipun niatnya adalah baik. Karena kebaikan niat tidak membenarkan keburukan amalan. Begitu juga, meskipun amalannya itu baik, kalau niatnya buruk, tetap tidak akan diterima. Seperti itu. Oleh karena itu, kita harus berusaha menjadi seorang muslim sejati, yaitu apa? Mensinkronkan antara hati dan amal. Jangan sampai hati kita dan amal kita bertolak belakang. Kita harus ikhlas kepada Allah. Begitu juga di dalam beribadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah hakikat cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang mengaku cinta Rasul, tapi menyelisihi ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi meninggalkan sholat. Kalau mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan itu semangat, tapi ketika sesuatu yang ada nasnya dalam Al-Quran, bahkan para ulama mengatakan wajib, itu ditinggalkan, apakah ini menunjukkan bahwasanya dia cinta Rasul? Tidak. Karena cinta itu tidak diucapkan, cinta itu dibuktikan.
Dengan apa? Perbuatan. Kalau kita merasa kita cinta Rasul, berarti kita harus buktikan perbuatan kita juga sesuai dengan tuntunan Rasul. Seperti itu. Ini sedikit pembahasan terkait tauhid. Dan mungkin itu dari Ana yang bisa Ana sampaikan di pertemuan kali ini. Barangkali ada kurang dan lebihnya, Ana mohon maaf. Barangkali ada pertanyaan? Atau ada tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembahasan Ana sebelum Ana akhiri. Kalau nggak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.